Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di podcast terbaru kita. Namanya baru aja kemarin ya kita bikin. Ya, Namanya Rapot Merah. apa itu? Rapat merah bagus. Rapot Merah itu Ramadan Podcast Meraih Berkah. Nah, oke. Membahas tentang Ramadan tidak afdol kalau misalkan kita tidak memanggil ahlinya, Pak Sep. Ya, sebagaimana kita tahu bagus, yang namanya bulan Ramadan kita butuh yang lebih mengerti atau Ya. lebih paham di dalam Ramadan itu seperti apa. Yang jelas kita butuh pencerahan, Nah, ya. itu dia. Karena kita sedang berada di kegelapan, Pak Sep. Sepertinya seperti itu. Iya. Bang. Maka dari itu kita panggil Kak Rijal. Masya Allah. Selamat datang, Pak Rijal. Saya simpan dulu boleh? Boleh. Ya, sepertinya akan lebih cerah dengan ini ya. Baru datang aja sudah bikin kita cerah. Cerah gitu kan. Lebih tepatnya ketawa-ketawa gitu ya. Itu bagus, Pak. Iya, Bang. Jadi gini Pak Rijal, di Ramadan kali ini di SMK Bakti Kencana Citerep ada kegiatan yang baru yang namanya Kids Kajian Islam di Sekolah. Ya, melalui podcast ini menjadikan wadah supaya anak-anak bisa belajar ilmu kaitannya dengan Islam lebih mudah, karena nantinya kegiatan ini akan ditonton langsung oleh anak-anak di SMK Bakti Kencana Citerep secara langsung, Pak Rijal. Jadi yang pertama ada beberapa pertanyaan sebenarnya sudah kita rangkum. Siap. Yang pertama akan kita tanyakan pastinya tentang Ramadan, Pak Rijal. Secara harfiah apa sih pengertian Ramadan? Saya buka dulu bagus ya. Silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari Ramadan ini membawa keberkahan. Juga mudah-mudahan puasa hari ini kita lancar bagus. Amin, Pak Rijal. Langsung saja, tidak banyak bicara-bicara. Jadi pertanyaan dari Bapak Agus dan juga teman-teman yang lainnya, bahwasannya dalam artian secara syariat ini gitu ya, apa itu puasa? Yang pertama yaitu menurut syariat Islam dari mazhab Syafi'i sampai ulama fikih yang lainnya, itu as-siyam. Puasa adalah menahan diri dahaga dari minuman, dari makanan yang lainnya. Dan juga dalam artian puasa itu mempunyai kalimat yaitu Ramadan. Artinya Ramadan itu pembakaran. Khusus bil khusus, khas bil khas. Pembakaran khusus siapa? Untuk orang yang berpuasa. Kalau misalkan orang yang tidak puasa bukan dibakar. Di dunia harusnya dibakar. Itu. Jadi itu ya gambaran besarnya mungkin ya tentang makna dari bulan Ramadan itu adalah sebuah pembakaran dosa bagi yang melaksanakan puasa. Gitu ya. Jadi kalau bulan puasa itu bagi yang puasa dibakar dosanya. Dosanya. Tapi bagi yang tidak berpuasa dibakar nanti pada saat di neraka. Di neraka. Menyala. Jadi buat teman-teman semuanya yang tidak mau di nerakanya menyala, ya, di akhiratnya menyala, makanya berpuasa ya. Ya. Terus ini Pak Rijal ada pertanyaan juga yang sudah kita catat ya, beberapa pertanyaan. Khususnya di bulan Ramadan atau akan melaksanakan kita puasa ya Pak ya. Siap. Apa sih Pak hukumnya keramas di bulan puasa atau di siang hari di saat kita berpuasa? Siap. Hukumnya keramas di siang hari ataupun pas hari mau puasa dari awal terbitnya fajar. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
menurut mazhab Asy-Syafi'i bahwasanya keramas itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Diperbolehkan keramas itu mau waktu zuhur, mau waktu asar, atau mau waktu siang. Kenapa? Karena diperbolehkan. Alasannya kalau misalkan menurut hukum syariat berkeramas itu diperbolehkan dalam artian dia tidak membatalkan puasa dan juga si air keramasnya itu tidak masuk ke rongga-rongga dari mulai mulut, hidung, dan telinga. Kalau misalkan menurut ulama yang lainnya kalau bisa jangan dilakukan. Kenapa? Takut ada air ataupun cairan yang lainnya masuk ke dalam rongga-rongga yang ada di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi begitu Pak Agus. Berarti dengan kita keramas atau melakukan pembasahan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa menyebabkan batal puasa juga. Bisa menyebabkan batal puasa. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Cuman jangan berlebihan begitu Jangan Pak. berlebihan. Kalau saya biasanya ini waktu sekolah ya, Zaman kecil, masih SMA mungkin Iya. ya Pak. biasanya kalau mandi itu di siang hari itu memang tujuannya Untuk supaya kita untuk lebih supaya segar Ya, lagi gitu ya itu Pak. gimana? Secara hukum gimana? Nah, itu hukumnya Pak. Banyak para ulama fikih menjelaskan kalau misalkan kita dari mulai cuaca panas, mulai dari habis zuhur Pak Asep ya, Iya, itu Itu kan- biasanya godaan yang paling berat itu Pak. pengen minum lah, pengen apa lah. Kalau kita disiram dari ujung rambut, kalau misalkan untuk menghilangkan dahaga itu harusnya sebelum itu makruh hukumnya. Makruh. Makruh. Nah, makna dari makruh itu Nah, apa sih Saya Pak? jelaskan. Iya. Dalam makruh itu dalam artian kalau dilakukan tidak dianjurkan, nah tidak dilakukan tidak apa-apa. Oh. Mungkin Itu lebih sekarang lagi satu, gitu ya. itu satu pendapat Pak Asep. Itu baru Nah, satu pendapat. Ada pendapat lain bahwasanya makruh itu kalau kita lagi bulan puasa bahwasanya makruh itu dalam artian dipotong pahalanya sama Allah. Dipotong. Ada yang Tadinya jadi berpendapat. 100% jadi 20%. Nah, Makanya berarti hati-hati lah. tidak hilang sepenuhnya ya Pak ya Tidak sepenuhnya. amal ibadah yang sudah kita jalankan. Jadi kebalikan dari sunnah. Lebih baik jangan dilakukan. Kalau sunnah kan dilakukan Dilakukan mendapatkan pahala, Ya. tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Itu Tidak sunnah. apa-apa. Ya. Insya Allah Pak Asep. Iya. Luar biasa. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi Pak. Mungkin dari penontonnya ini juga ada yang ditanya lagi ya Pak ya. Sebenarnya banyak pertanyaannya. Sebenarnya banyak. Ada 3.000 kemungkinan Pak ya. Kita sampai berbuka nanti insya Allah. Podcast ini Sampai berlangsung. ngebusa saya menurut saya. Kayaknya rencana emang podcast sampai akhirnya di Lebaran Pak. Jadi podcast ini berakhir nanti di hari H gitu ya Kalau Pak kata ya. Pak Agus mah penyala abang tuh. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika saat azan subuh sudah berkumandang, seorang baru saja melakukan sahur karena kesiangan? Pak? Ini biasanya takutnya ada di antara siswa-siswa kita yang malamnya begadang, main Mobile Legends atau apa gitu, game online, tiba-tiba kesiangan tuh, terus sahur pada saat azan berkumandang itu bagaimana Pak? Hukumnya tidak boleh Pak. Hukumnya tidak boleh. Kalau misalkan menurut mazhab Asy-Syafi'i di dalam hukum ilmu fikihnya minimal kita sahur itu kita dari dasar dulu ya. Minimal sahur itu 3 kali suapan. Itu sunnah. 3 kali suapan. Kalau misalkan tidak melakukan sahur gimana? Gak apa-apa. Tadi kata Pak Gus bilang dalam pertanyaannya, kalau misalkan udah azan kita makan sahur itu tidak diperbolehkan. Tidak Hukumnya salah, diperbolehkan. tidak diperbolehkan. Karena kan awal puasa itu dari mulainya fajar. Fajar tadi. Fajar. Itu. Oh, jadi mungkin buat teman-teman semua, buat penonton yang nanti di sini ya, kalau misalnya kita mau sahur dan tiba-tiba azan subuh, lebih baik kita niat langsung saja gitu ya Pak. Langsung saja. Jadi tidak memasukkan makanan atau minuman dulu, nah, itu supaya tidak membatalkan puasa yang akan kita laksanakan. Itu namanya sarapan Pak. Oh iya, lebih ke sarapan ya Pak ya kalau udah azan subuh gitu ya Pak. Dilanjut lagi Pak Sep, kalau bicara niat, misalkan setelah udah mangga sahur, udah gitu nggak niat juga, nggak baca niat pada saat. Nah, iya Itu itu Pak. Oke. Tolong di
beri gambaran kita semua ya Pak. Mungkin supaya lebih jelas kalau misalnya hukumnya kita melaksanakan puasa tapi kita masih setengah-setengah, kita semalam niat apa tidak ya Pak puasa Bingung tersebut. gitu Bingung ya. gitu ya Pak. Bingung dan bimbang. Nah, Oke, siap. Jadi gini, kalau misalkan kita bingung dan bimbang dalam masalah niat puasa atau tidaknya, itu biasanya kan otomatis setelah sholat taraweh kita kan niat. ya. Biasanya gitu. Kalau misalkan orang yang nggak Tiga taraweh, terawih Pak. gimana niatnya? Boleh dilakukan sebelum azan, Azan subuh. sebelum azan subuh. Tapi kalau misalkan kita tidak ada bahasa Arabnya, itu kan namanya talafuz bin niyati. Dalam ilmu fikih itu talafuz bin niyati. Nah itu sama godin itu sunnah hukumnya. Yang penting mah dalam hati. Niat kita ingin Sejak berpuasa awal saya niat puasa karena Allah Ta'ala sah hukumnya. sah Sah. untuk melaksanakan puasa di hari itu Di ya Pak hari ya. itu. Tapi ada juga yang menjelaskan di dalam kitab lain bahwasanya kita tuh harus minimal tuh yang pertama pikol binin wabil lisanin fil arkanin. Wabil lisan juga harus lisan kita, niat kita kayak gimana itu yang paling sempurna Pak. Kalau niat puasa itu. Yang kedua itu pikol binin hati. Niat lisan dan juga niat hati. Yang ketiga itu niat anggota tubuh kita. Anggotanya Iya. yang melaksanakan puasa di siang Nah, hari itu. tiga itu kalau sempurna, insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Dan puasa juga akan lancar terus Pak. Amin. Ya, Pak. Nah, balik lagi Pak Rijal ya dengan puasa ini di bulan suci Ramadan. Tadi sempat kita bahas Iya. tentang hukum mandi di siang hari ya Pak ya. Terus biasanya di dalam mandi itu ada yang namanya kita menggosok gigi Pak. Nah, terkadang kalau misalnya kita pagi-pagi itu nggak pede nih, kita ingin beraktivitas atau kerja atau sekolah, biasanya kita ingin menggosok gigi di pagi hari itu ya Pak. Hukumnya itu seperti apa sih Pak di saat kita melaksanakan puasa di bulan suci? Menggosok gigi atau bersiwak ya, itu harusnya yang paling afdol itu setelah sahur. Setelah sahur. Setelah sahur. Kita sudah makan, sudah minum, ibaratnya kalau kita mah sudah suka ngopi gitu ya. Ya. Sudah ngopi baru sikat gigi. Kalau misalkan waktunya di pagi hari ataupun di siang hari itu hukumnya makruh Pak. Makruh lagi ya Pak ya? Ya. Nah juga dalam artian tidak diperbolehkan. Tidak Tidak diperbolehkan. diperbolehkan. Lebih baik gigi kuning daripada menggosok gigi di siang hari. Di saat berpuasa. Di saat berpuasa. Luar biasa ya. Ini pasti bakalan relate banget sama siswa-siswi kita ya Pak Asep ya. Karena memang saya pada saat sekolah pun seperti itu. Gamang ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak Nah, ya? gitu ya Pak. Ini relate banget sama anak-anak. Maka dari itu semoga penjelasan apa yang tadi disampaikan sama Pak Rijal ini ya, Dapat memberi gambaran ya Pak ya? memberikan pencerahan. Misalkan menggosok gigi kan identik dengan air masuk kan Pak? Iya. Iya. Juga giginya sama itu pasta ya. Pasta Suka gigi. terasa pasta sama gigi. ini. Dan juga bahwasanya ada juga Pak Agus Pak Asep. Gimana? Bahwasanya kalau wudhu juga jangan Berkumur. Jangan. Padahal berkumur itu salah Sunnah. satu sunat wudhu ya Pak ya? Wudhu. Tapi itu kan hanya sunnah. Cuma rukun itu kan ada 6. Ada 6. Yang tidak boleh dilakukan bukan tidak boleh. Tapi di saat janganlah berpuasa, itu. di saat berpuasa. Yang pertama kumur-kumur, yang kedua istishab tuh. Iya, Hidung. hidung. Langsung saja dari Langsung ke muka niat, ya Pak? niat langsung buka gitu Oh, dah. itu aja tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan. Apalagi saya suka mendapati Pak Asep kalau lagi wudhu pada saat bulan puasa, kumur-kumurnya tuh 3 kali, cuman keluarnya 2 kali. Itu gimana tuh hukumnya Pak Rijal? Itu sangat tidak balik Pak. Ya Pak Asep itu jangan Pak Asep. Ya, terima kasih bagus ya. Kumur-kumurnya aja nggak boleh. Iya, Tidak itu dianjurkan. Apalagi kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya 2 kali. Iya, Yang benar. satu lagi dia kemana Pak Asep? mungkin Pak Asep lebih ke hilap itu ya Pak ya. Terkadang di saat berpuasa kita lebih ingin hilapnya. Karena gini Pak Gus Pasir, punten. Mazhab Syafi'i ini adalah tentang ilmu fikih yang paling rapih Yang paling dibanding rapi. mazhab-mazhab lain. Ya. Yang mazhab lain juga pasti rapi semuanya, tapi menurut saya mazhab Syafi'i itu paling rapi. Kenapa? Karena kenapa tidak dianjurkan untuk berkumur-kumur? Khawatir Khawatir. ada air setetes pun masuk ke rongga-rongganya. Makanya tidak dibolehkan. Begitu. Dimakruhkan tadi ya Pak ya. Dimakruhkan tadi. Ya, begitu Pak. Alhamdulillah sampai saat ini bagus, banyak gambaran mungkin buat siswa-siswa nanti
lebih tahu dan lebih mengerti, insya Allah buat puasanya lebih lancar ya Pak ya. Amin. Lebih dapat pahala yang diinginkan. Amin. Boleh, silakan. Bagus. Oke, selanjutnya ini sebenarnya kumpulan pertanyaan dari siswa ya. Iya. Dari Jawa. Siap. Jadi harapannya bisa menjawab semua keraguan dari siswa-siswi kita ya. Nah, pertanyaannya apakah boleh membersihkan telinga ketika sedang berpuasa? Diperbolehkan. Diperbolehkan. Asal Mohon maaf, Saya- Pak, potong dulu sebentar. Membersihkan telinga itu dengan air wudhu tadi atau dengan cotton bud ya Pak ya? Ini enggak spesifik sih. Iya. Enggak spesifik intinya. Mungkin cotton bud ya Pak ya? Mungkin kita bahas dengan cotton bud dulu ya. Ya, kita bahas Saya- membersihkan telinga dengan cotton bud. saya mengambil lagi dalam usul fikih yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Karena kan saya mengeluarkan kata-kata ini tidak dari apa ada sanadnya ya. Bahwasanya membersihkan telinga itu diperbolehkan. Diperbolehkan, cuma ada batasannya Pak. Jangan wajar ya, Pak. berlebihan. Oh misalkan begini jangan lah. itu bahaya. Kalau bisa luar-luarnya aja Pak Sep. Apalagi telinga istri orang nggak boleh kan? Wah, itu sangat Pak, Itu sangat cabut lah. sangat memancing ya Pak ya, sangat memancing, bukan hanya batal sebenarnya. Itu perselisihan antar dua keluarga nantinya ya Pak ya. Itu bahaya. Intinya nggak boleh. Tidak boleh. Itu malah jadi tidak jadi lebaran itu mah Pak. Iya, enggak. Ada musuh. Aduh. Nah, Ini selanjutnya masih berkaitan dengan air, Pak ya. Mm-mm. Tadi mandi di siang hari. Nah, sikat gigi tadi. Ya, sikat gigi. Al-ma'u Pakai kalau air. masalah. Selanjutnya, apa hukumnya ketika kita berenang saat berpuasa? Nah, itu Pak. Tambahan mungkin bagus ya, kalau misalnya kita membahas berenang gitu ya Pak. Terkadang beberapa siswa juga mencetuskan atau mengeluarkan kalimat yang mungkin sedikit nyeleh gitu ya Pak ya. Gimana tuh, Pak? Nah, kalimatnya mungkin Pak di saat kita mandi atau berenang terus kita kentut gitu ya Pak ya. Nah, Iya, itu membatalkan puasa atau tidak sih Pak? Siap. Nah, ya kan? Kentut di dalam air ya. Kentut di dalam air di saat kita berenang tadi ya Pak. Iya, betul. Saya pas pengalaman itu ya. Di saat kecil mungkin sering ya Pak ya. Ya sering ditakut-takutin. Saya sering ditakutin dan kentut dalam air batal. nah, padahal kita nggak merasa kenyang, tidak merasa Iya. dahaga kita hilang gitu ya Pak ya. Tolong diluruskan statement itu, Pak Kan, Rijal. kan gini Pak. Silakan. Apa namanya? Jangan ada benda ya yang masuk ke rongga-rongga anggota tubuh kita. Itu dasarnya. Oh, Ya, dalam puasa itu. Terus tadi kita lanjut lagi bahwasanya berenang bagaimana hukumnya di saat kita berpuasa. Sebenarnya berenang itu boleh. boleh Boleh. diperbolehkan. Iya, tapi lebih dianjurkan lagi tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang namanya berenang kan rongga-rongga anggota tubuh kita pada buka, Pak. Ya. Mulut, hidung, telinga semuanya. Nah, khawatir ada air yang masuk jadi batal puasanya. Yang tadi kata Pak Asep kentut di dalam air. Nah, itu Pak. Kayak jadi lagu itu, Pak. Apa tuh? Kentut di dalam air gitu, Pak. Udah lagi Lebih kurang paham tuh ya, Pak ya. nanti saya pahami, Pak. Nah, ini Pak, satu lagi, Pak. Satu lagi yang salah satu membatalkan puasa ya. Tapi mungkin kita akan break dulu Pak Agus ya. Mungkin kita akan break dulu. Nanti dilanjut beberapa pertanyaan setelah beberapa iklan berikut ini ya Pak. Jadi Pak Rijal, Bakti Kencana itu telah meluncing produk nama brandnya Salsa. Yang mana ini memang diproduksi dan didistribusikan oleh SMK Bakti Kencana Pak Rijal. Nah, ada 4 produk ya. Yang pertama parfum ya, 2 varian rasa, lalu ada juga sunscreen. Ini ya, Pak. Ya, ini benar sunscreen. Nah, ini cocok banget buat sekarang lagi musim panas nih ya. Benar. Apalagi puasa ya. Tuh, Pak. Biar glowing. Oh, Iya. Masya Allah. Sama satu lagi lip balm. Nah, lip balm ini sekalian ya Pak ya. Lip balm ini sudah
tersertifikasi ya, sudah didaftarkan di BPOM. Jadi bukan lip balm ya, semuanya sudah terdaftar di BPOM. Jadi semuanya insya Allah aman. Halal ya. Iya. Sekalian saya mau bertanya nih Pak, kalau misalkan lip balm ini kan dipakainya di bibir ya Pak. Iya. Pada saat bulan puasa itu bisa Pak. Pertanyaan sih bagus Pak. Tapi yang jelas bukan saya, perempuan ya pakai ya. Kalau perempuan kan kalau pakai lip balm atau lipstick Pak ya, gini-gini langsung Ya. gitu ya. Kalau misalkan si rasa itu tidak masuk ke rongga-rongga boleh, tidak batal. Kalau misalkan udah masuk ke rongga-rongga ya, Atau menimbulkan rasa gitu. itu batal. Tapi jangan sih, lebih baik jangan. Khawatir ada rasa-rasa yang masuk ke rongga anggota tubuh. Oke. Jadi semua produk yang ada depan ini bisa didapatkan di SNK Bakti Kencana. Juga nanti ada link di deskripsi nanti ya, akan kita tautkan ya. Jadi segera miliki produk dari SNK Bakti Kencana, mumpung harga lagi promo. Harganya berapa Pak Asep? Coba bisa tebak nggak? Harganya untuk per produk semuanya Rp20.000. Sangat murah Mas ya. Ya, ini untuk di kalangan siswa atau anak sekolah mungkin sangat terjangkau ya Pak ya. Mana ada skincare sudah ber-BPOM harganya 20.000. Tidak ada selain di Salsa SMK Bakti Kencana. Lanjut lagi Pak Asep, pertanyaan Ya. berikutnya. Balik lagi ke topik ya Pak Rizal. Kita membahas tentang puasa di bulan Ramadan itu. Nah Pak, saya pengalaman pribadi punya tetangga atau punya teman atau punya kumpulan orang lah yang pekerjaannya itu dia berat atau apa namanya ya, yang menggunakan tenaga gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak pekerjaan-pekerjaan yang memperbolehkan untuk dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan itu sih Pak? Mohon dibeli gambaran gitu Pak, agar yang malas mungkin lebih menggunakan alasan itu ingin tidak berpuasa gitu Pak. Siap. Semua pekerjaan dalam artian itu di dalam puasa sebenarnya boleh saja batal, asal ada syaratnya. Syarat yang Ada pertama syaratnya. Pak. Yang pertama syaratnya kalau misalkan pekerjaannya berat banget gitu ya, unggal panggul besi beton misalkan, capek itu boleh batal. Nanti Boleh. digantinya pas sudah lebaran. Sudah lebaran. Kalau misalkan pekerjaannya itu pekerjaan yang benar-benar berat Pak ya, Ya. yang benar-benar berat. Kalau misalkan pekerjaan yang tidak berat masih bisa untuk melanjutkan puasa, itu jangan dibatalkan puasanya. Oh, Ah. seperti itu Pak ya. Takutnya ada lagi Pak, nggak kerja, kerjaannya pulang-pulang, nggak puasa lagi. Itu sangat lebih bahaya lagi Pak. Itu double Pak bayarnya Pak. Puasa juga harus dibayar, bayar fidyah. Dua Fidyah gitu double. ya, Pak ya. Mungkin Pak Agus tadi sedikit bertanya Pak. Fidyah itu, hukum fidyah itu seperti apa sih Pak? Hukum fidyah itu wajib Wajib. wajib orang yang puasa disengaja. Batal disengaja. Oh ya. Berarti Misalkan ada Pak Asep mau ke pasar, lihat warteg buka, belok. ke warteg. Itu wajib fidyah Wajib dan kodok dan juga ya? kodok puasanya juga. Kenapa? Karena itu tidak ada syarat uzurnya Pak. Itu. Lanjut lagi, kalau misalkan bicara tentang boleh mengganti puasa, kalau ibu menyusui, kebetulan istri saya lagi menyusui ini Pak. Ini lebih baik dianjurkan yang mana Pak? Puasa atau nanti saja puasa atau diganti dengan fidyah? Tapi beliau mungkin keadaannya sehat Pak, mampulah untuk berpuasa. Hanya dia sedang Kondisinya menyusui menyusui. saja. Nah, tolong dijabarkan juga Pak untuk kaum yang sedang menyusui, tapi saya kiranya mampu nih berpuasa gitu kan. Nah sekalian ibu-ibu guru kita juga Nah, banyak iya. lagi hamil. Lagi hamil, Ya Pak. gimana? Kebetulan ada 3 losin ya Pak yang lagi hamil. Banyak amat Pak 3 losin. 6 losin. Masya Allah. Kalau misalkan sekedar dia mampu, ya kalau dia mampu lebih baik puasa. Ya, kalau misalkan dia tidak mampu, jangan. Karena gini Pak,
Islam itu tidak memberatkan, Allah itu tidak memberatkan kepada hambanya untuk beribadah. Sekali lagi, Itu poinnya ya Pak. Islam tidak memberatkan ibadah kepada hamba-hambanya, termasuk Allah ya Allah. Ya, kenapa? Karena contohnya puasa. Kalau misalkan kita tidak kuat untuk berpuasa, boleh diganti puasanya. Yang kedua, kalau misalkan kita melaksanakan sholat, ya, tidak bisa melaksanakan sholat zuhur sama asar, ada diganti. Kalau misalkan tidak bisa melakukan sholat Jumat, kita berpergian jauh, diganti. Ada Pak aturannya. Jadi Allah itu tidak memberatkan kepada hambanya untuk beribadah. Contohnya puasa tadi. Itu. Tapi dalam artian tidak memberatkan itu, jangan kita semaunya. Nah, kalau misalkan kita semaunya, ya Allah juga pasti lihat Pak. Iya. Kadarnya Menilai gitu ya Pak ya. Gitu Pak. Pak Sep, ini berhubung waktunya sudah sebentar lagi habis, ini ada pertanyaan dari siswa Pak ya. Boleh saya bacakan? Iya, silakan Mangga bagus. Oke. Tolong dibaca. Ini kan tadi sudah masuk ke kita pertanyaan dari Fajra kelas 11 farmasi Pak Sep. Pertanyaannya tolong bagus. Masih berkesinambungan dengan apa yang kita sampaikan tadi jangan kan katanya Tuhan itu tidak memberatkan kepada hambanya. Ini kok pertanyaannya menyeleneh. Boleh atau apa hukumnya ketika mandi wajib nggak ada air diganti dengan mandi bola? Gimana sih Pak? Tolong Pak. Tolong Dikasih Fajra gambaran. yang benar kalau bertanya. Tapi itu bisa dijawab nggak kira-kira? Mandi wajib dengan mandi bola Pak Gus. Ya, Ya, baru mandi dengar mandi bola. Apakah saya boleh ketawa 2 jam? Jangan Pak, jangan. Nanti kita hanya melihat yang tertawa Pak seperti itu. Karena Fajra kalau bertanya yang benar. karena mandi bola kan tidak bisa membersihkan anggota tubuh. Iya. Jadi itu tidak boleh ya Pak ya. Tidak boleh Fajra. Air bersih. Itu kemungkinan bukan pertanyaan Pak, tapi ngetes. Agak lain. Oke. Bagaimana sudah terjawab ya sebenarnya masih banyak Pak. Mungkin nanti ada Sesi 2 mungkin sesi ya Pak ya. selanjutnya ya Pak. Cuman kita butuh istirahat ya karena di waktu Ramadan ini kita ngobrol sedikit aja lumayan bikin kita haus ya Pak ya. Jadi kita cukupkan untuk season ini, untuk sesi ini. Sampai jumpa di rapor merah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyala.